Oke guys, welcome back to Tunggu. bukan channel gua, tapi channel jangan mereka berdua. rambut mulu. Udah. Gue jadi nyamuk kan? Gue jadi nyamuk. Tunggu. Dah lah. Gue balik ya. Oke. Udah marah? Gak enak banget rambut lu jauh. Udah ganteng ya. Udah satu, dua. Tit gitu. Ulang lagi kan? Udah. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube kita, Damara. Nadifa. Oke, kali ini kita kedatangan bintang tamu nih yang bernama Syakir Daula. Gila. Susah banget ya cari waktu sama Syakir ini, ya ampun, susah Masya Allah. Susah banget. Ya begitulah. Kita kan lumayan sibuk. Oh gitu. Sibuknya sibuk apa dulu? Sibuk kerja atau sibuk cewek? Ya. Justru cewek yang sibuk nyari gue. Ya. Gak boleh sombong. Enggak lah, biasa sibuk. Kan ada mau bikin film juga, terus ada bikin lagu juga, ada nyanyi, ada beberapa project. Ya influencer dan ya dunia entertain. Jadi mau buat filmnya itu sama siapa jadi? Belum tahu. Oh, belum tahu, bukan yang Yang mana? Bukan. Oke guys, jadi Syakir Daula ini coba dong Kir, perkenalkan nama dan identitas Syakir. Lu masa ngundang gua ke YouTube, lu nggak kenal gua? Lu jelasin lah. Gila dia sama banget, ayo kenalkan. Oke, kayak lu orang Indonesia bukan sih? Anjing. Lu nggak tahu yang pernah trending Aisyah Rasulullah itu ya? bener. Ya udah ya. Ini gua sombongnya bercanda ya guys. Jadi gini aja deh, kita masih perkenalkan lagi lah. Ya, kayak orang udah pada siapa tahu sih juga nggak ya. tahu si Syakir Daula gitu. Adiknya Jikri Daulay. Balik, siapa yang nggak tahu Zikri Daulay? Abangnya Syakir Daulay. Lu Enggak, tapi aku gak kenal Zikri. Tahu Syakir doang. Nih nggak kenal abang lu deh berarti dia. ya nggak usah juga sih, nggak apa-apa. Nggak bakal ditanya juga di akhirat tuh kenal abang gua atau enggak. Masing-masing soalnya ya. Jadi nama gua Syakir Daulay. Gua berumur 19 tahun. Masih Masih muda. muda berarti. Masih muda 19 tahun. Oh berarti pertama kali kita ketemu tuh umur berapa? Iya itu umur 16 tahun deh. 16 tahun itu jadi sinetron pertama gua sama dia. Iya. Pangeran. Itu bener sinetron pertama lu? Iya bener. Sama Apa dong kita. itu pangeran? Pangeran. Pangeran. Kita pangeran dulu. Tapi gua masih polos juga tuh sampai akhirnya main sama dia jadi nggak polos. Astagfirullah. Kayaknya salah dong. Kayaknya gue ke bawah lu kayaknya. Iya, salat nih ke bawah. Ya. Bisa. Ya. Gitulah perkenalan singkat gua ya. Gua seorang influencer, bisa dibilang gitu kali ya. Pokoknya nggak tahu tiba-tiba emang udah garis hidupnya gue Ya, dia tiba-tiba terkenal, ya. terkenal aja gitu. Dulu cita-cita gue bukan jadi Sombong aja. ini bukan sombong ya guys, kita cerita takdir gitu ya. Bener. Gue dulu ceritanya cita-cita itu jadi pemain bola, terus jadi orang biasa aja gitu, tapi ya Sampai udah. akhirnya jadi Jadi orang luar biasa. jadi orang luar biasa. Amin, ya Jadi rabbal luar. alamin. Jadi Di luar. Apanya? Jadi Kir, aku mau nanya Kir. Oke. Jadi pertama kali Syakir terjun di dunia entertain itu gimana caranya? Itu Kok bisa langsung main sinetron, main ini segala macam. aduh itu agak lucu sih. Dulu kan saya itu pesantren di Tangerang kan, dari Aceh merantau di 2010 masuk pesantren. Tiba-tiba pas di kelas 3 SMP tuh ada orang dia ke pesantren, penulis sama sutradara, Om Hasto Broto waktu itu kan, terus sama Tiba-tiba ngajak tante Syakir. dia. Iya, terus dia bilang dia nyari Syakir 3 hari ya. Syakir kan nggak ngerti film-film gitu-gitu ya, tapi dia nyari Syakir 3 hari sampai akhirnya ketemu tuh di hari ketiga. Akhirnya ditawarin main film, mau nggak gitu kan. Jadi langsung ditawarin gitu. Mau main film nggak? Main film. Cuman karena dulu Syakir orangnya kalau ada suatu tantangan tuh Syakir suka, jadi nggak bakal mundur sebelum maju gitu. Jadi nggak Tantangan ya. suka tantangan. Akhirnya Berarti orangnya fire banget ya. terus kan terus liatin nih ntar yang main tuh ini wah temu artis nih, seru nih gitu ya kan dulu kan. Karena lagi boring juga di pesantren waktu itu. Oh, Udah deh. berarti Pangeran 2 itu bukan sinetron pertama.
sinetron pertama kan, ini pertama film. Oh yang pertama film ya. Pertama Dia film. awal langsung main film. Awal film. Langsung main film kan gitu, nggak tahu tiba-tiba akhirnya main film aja gitu ya. Oh gitu. Nah terus main sama Agus Kuncoro di situ. Oh sama Agus Kuncoro langsung. Tapi karena waktu itu sebenarnya motivasinya adalah ada Umi Pipik di situ. Dulu kan gue ngefans banget sama keluarga UJ. Oh iya. Ngefans banget. Iya, I know gitu. itu, I know. Iya. Jadi gue ngefans banget di pesantren sama keluarga UJ gitu kan. Apalagi tahu UJ punya anak cewek dulu. dulu. Sekarang kan Dulu udah- sekarang deh. Asik enggak sekarang udah teman gitu. Maksudnya udah teman gitu. bukannya nyanyi bareng. Iya yang nyanyi bareng Iya, itu. bareng. Cuman seneng aja pas pertama kali keluar pesantren, wah ada Umi Pipik nih gitu kan. Terus akhirnya udah terima lah tuh karena Kiai juga ngizinin tuh waktu itu Serius Mansur. Akhirnya udah tuh gue dibawa syuting, gue nyampe syuting. Terus pertama kali cekin nanti kamu nangis gini-gini. Buset dah itu adegan pertama gue disuruh syuting. Disuruh nangis tuh. Waduh gimana nih gitu gue kan. Udah akhirnya gue inget aja tuh orang tua gue di kampung ya kan. Flashbacknya ke sana gitu. Ya, terus gue salah blocking, gue salah blocking tuh. Terus langsung kata sama Agus Kuncoro, lu harusnya kesini dong. Lu pernah main gak sih gitu kan kata Agus. Gak pernah om, gitu kan. Baru kali ini lo main film. Oh ya deh, oke. Udah sekarang lu gini. Akhirnya dia ngajarin tuh sama Agus Kuncoro. Diajarin sama Agus Kuncoro kan dia senior juga kan. Yang dari situ baru paham gitulah. Jadi nah dari pas tayang itu ternyata banyak yang suka, produser, sutradara juga. Coba salah satu film dulunya itu apa? Ditawarin Apa nama judul film? Surga Menanti. Surga Menanti. Surga Menanti. Udah akhirnya ditawarin, singkat cerita ya ditawarin sama produser ya. Karena waktu itu udah selesai pesantren. Terus tadi Sakir pesantren kelas berapa? Kelas 3. Jadi kelas 3 SMP kan udah mau lulus ya? antara mau lanjut atau enggak kan. Nah, waktu itu kayak udah boring banget, udah lama banget di pesantren. Terus kayak mau belajar di luar gitu kan. Nggak tahu apa gara-gara kenal dunia luar kan. Bisa jadi. Dia keluar sekali ketagihan. Iya. Itu jangan diulang tadi kalimatnya. Iya. Nah, terus akhirnya ditawarin tuh main di Pangeran. Itu waktu itu castingnya bukan casting apa, cuman casting sama Om Saipul tuh, Om Saipul Raja. Sama produsernya cuma disuruh ngaji. Terus dia senang sama ngajinya, udah disuruh main sinetron. Disuruh main. Nah, gua di saat itu ini cerita biar kita gabung tuh. Kan kita sedih bareng tuh. Di saat itu juga gua adegannya disuruh coba kamu jadi orang tampan awalnya. Terus Udah dikasih dialog, bla 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 segala macam, dia suka, besok gua di calling sama dia. Tapi beda karakter aja digagap gue di saat itu. Iya. Kan? Iya, tiba-tiba jadi gagap lu dia. Jadi gagap, tapi keren sih Pangeran tuh, keren ya. Keren. tapi gue lihat gak sih tangan gue di gips gitu. Jadi besoknya gue mau jadi artis anjay. Iya benar-benar. Besoknya gue mau syuting sinetron kak, malamnya kecelakaan motor ya gue. Lu bayangin gue dioperasi malamnya, paginya gue nelpon. Ini gimana nih, Syakir habis kecelakaan. Waduh, kita udah nulis lagi plotnya, harus tetap syuting, gila gak sih? Anjir, habis kecelakaan disuruh syuting, udah dah. Dia datang ke lokasi syuting sambil di gips. Dan kamu tuh pas di kamar kan dia tiduran tuh. Terus Aku masuk kamar. Ini siapa nih? Pemain siapa nih gitu kan? Dia diem-dieman aja tuh kita ya. Iya. oh itu belum kenal ya, belum saling kenal ya. Belum kenal. Kita mau kenal-kenalan juga nggak pede. Oh, oke. Karena Kayak akunya, baru ya. kayak akunya nggak pede. Aku mikir dia tuh ini artis cilik awalnya. Sumpah, abang itu mikir saat itu Artis cilik? Iya. Ternyata enggak. Ternyata sama-sama baru ya. Betul, Ini sama entertain. baru. Oke. Iya, tapi dari situ ya akhirnya pengalaman sampai sekarang gitu. Sampai akhirnya kita jadi musuh ya. Di Pati ya. Iya, jadi bisa. Tapi gue satu alasan gue mau jadi artis karena emang efek ke anak mudanya besar gitu. Iya, benar. Kan gue mau ngasih jadi cara gue menginspirasi orang tuh dengan menjadi artis gitu. Walaupun orang ngeliat wah artis tuh gini ya, gue sih nggak mau dengerin kata orang gitu, karena buat gue ya jalan ini udah paling apa ya, udah insya Allah tepat lah gitu, karena anak-anak muda kan semua ngeliatnya ke artis-artis. Nah kalau yang Apa tuh Say? kalau yang dicontoh anak muda itu semua artisnya kayak gitu, nggak ada positifnya, ya apa jadinya gitu anak-anak muda. Makanya gue masuk sebagai figur yang artis juga, menghibur juga, tapi yang punya nilai positif, nilai agama. Jadi dia keren sih.
Buat anak muda cocok banget ini diikutin ya. Ya. Syakir Syakir. Daulay. Tapi gue setiap berperan apalagi kemarin-kemarin baru-baru juga gue ada tuh yang maksudnya yang jadi anak bandel apa ya, kayak emang kita tuh kalau udah di dalam frame ya kita emang jadi memerankan orang lain kan, bukan kita sendiri kan. Dan itu harus. Dan itu harus, Karena dan kan kita harus profesional gitu kan. profesional. Itu Tapi dunia gini, peran. Syakir nih kan syuting tapi banyak yang bilang, Kak Syakir kenapa kalau misalnya setiap adegannya nggak ada pegangan tangan, pelukan, itu kenapa coba? Kan banyak tuh yang bertanya-tanya itu. Emang iya? Iya. Setiap adegannya nggak ada yang Padahal kan Syakir peran utamanya, terus selalu main ceweknya si ini si itu. Tapi Emang nggak ada kenapa? ya? Tapi gue emang Nggak ada. kemarin belakang-belakangan ada kok, emang awal-awalnya enggak, tapi awal-awal belakang-belakangan bukan mukrim ya. Lama-lama ya udah. Lama-lama jadi. Ya udahlah. Oh jadi enggak, kita- lama-lama ternyata hukum itu luas, enggak Iya. cuman ada yang namanya hukum tuh tijaroh, maksudnya hukum perdagangan, hukum kerjaan. Nah, itu kita itu sebenarnya enggak jadi dosa banget juga. Karena Karena hukumnya kerjaan. kerja ya. gitu kan. Oke. Iya, jadi Tapi- bukan kita Tapi di dalam kerja tuh nggak ada. Nggak ada ya. Tapi gue emang lebih suka film-film yang bisa membuat romance tanpa touching gitu. Oh. Tanpa touching itu lebih wah gila sih, keren. Lebih greget nggak sih? Lebih greget, lebih kita tuh lebih tertantang. Tapi ada berapa satu dua yang ya gue juga harus ngerangkul, harus apa gitu. Tapi bukan berarti itu harus dicontoh juga. Gitu. Karena itu Iya, kan bener. lagi dalam kerjaan. Oke. Aku nanya ya. Syakir selama tawaran film yang udah ada nih, yang datang ke Syakir yang paling menurut Syakir paling gila banget itu pernah ditawarin jadi apa? Paling gila dalam bentuk apa nih? Apa aja perannya? Kayak misalnya harus jadi homo kah? Sorry. Nggak apa-apa, it's okay. Oke. Dia Lebih sebuah- kenceng. lebih kenceng ngomongnya. Iya kayak Homo gitu. lesbi. Iya, Something LGBT. like- something like itu kan cuma peran kan. Pernah nggak Paling- ditawarin yang paling gila enggak. pernah. Terus ditolak sama Syakir. Pernah. Oh pernah ditawarin jadi apa? Kir, lu mau selanjutnya nggak gini-gini lu jadi PU-nya. Apa? Oh, boleh. Tapi lu ada adegan di ranjang anjing. Itu terus gimana? Itu diambil atau? Hah? Diambil. Gue bilang kalau gue jadi sutradara gue bisa bikin itu tanpa Harus ada kayak harus ada kayak gitunya. Iya, benar-benar. Udah marah Enggak. dalam hati coba gue yang ditawarin gitu. Wow, iya, benar. Jadi pernah kayak gitu ya beberapa kali lah. Sampai ya film-film yang kayak gitu lah yang ada adegan ranjangnya apa. Tapi kalau menurut gue, ceritanya biasa aja nggak nampol. Lu cuman mau menang sensasi di situnya doang. Akhirnya gue tolak. Oke. Good. Berarti Syakir ini dia sosok orang tuh kalau misal mau syuting nih ya, dia harus ngelihat ceritanya dulu kira. Ya. Kalau misalnya ceritanya ngaco nggak jelas. Tergantung, buat kadang apa ngeliat gitu. cerita, kadang ngeliat saldo. Kalau misalnya gede nggak apa-apa ya. Lihat pemainnya siapa yang main gue Bener, ceweknya? bener. Pernah nggak Hah? lihat pemain ceweknya? Lihat pemain ceweknya maksudnya? Maksudnya cantik, oh yaudah deh nggak apa-apa gue terima gitu. Oh iya. Ah, iya, 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 iya. pasti. Sama aja berarti. Kadang gitu. Nggak apa? Kadang itu kadang. Kadang. Wah anjir ini sama dia nih. Iya. Terus ketemu lagi ya dia lagi. Gitu. Jadi dunia artis tuh sebenarnya nggak gelap-gelap banget sih, tergantung orang ya. Iya benar. Tergantung orang karena itu kerjaan. Nah, nggak sebenarnya semua orang sih kalau udah megang duit tuh gimana dianya. Iya. Ya kan apalagi Tergantung apalagi dia. di Jakarta. Di Jakarta kita jangan kan artis, orang yang jualan all shop tapi punya ratusan juta juga bisa bandel. Iya nggak? benar. Iya nggak harus artis ya kalau mau kayak Mm-mm. gitu. Terus nih Gitu. kan, abang mau nanya nih, katanya nih ya, dengar-dengar nih Syakir ini pernah viral dengan lagunya itu, yang Aisyah itu gimana sih prosesnya, kenapa bisa sampai seviral itu gitu, nomor 1 loh dulu Iya. di YouTube. Kita juga Gokil. muterin mulu kan? Iya, dan gue muterin tuh pertama yang muterin si Pocut nih, gue nggak tahu itu lo Kir. Ya aku Pas juga gue nggak tahu denger, itu Tapi lo tahu modelnya? Hah? siapa Siapa modelnya? Model cewek itu lo nggak tahu? Enggak. Gue lupa. Iya sumpah, ada gua model lupa cewek banget. cuman nggak tahu Siapa tuh? Coba ingetin gue dengan sesuatu siapa itu. Itu orang situ. Orang Depok, Sawangan. Iya. Iya kan? Temennya Damara. Oh iya. Iya. Kok nggak? Gue bisa bikin orang baper tanpa orang tahu itu siapa dia. Ih, Oh. sumpah gue nggak ngeluh. Enggak kan?
Pantes dia nggak mention aku, suruh dengerin lagunya si Syakir. Dia bilang dengerin deh kak, Syakir yang bawain yang enak orang banget. Sawangan. Udah bawa pantes ya. Pantes apa? Sampai kalau bawa ya. Hmm? Sampai lo bawa ya enak ini. Iya, gila dia masuk trending tuh. Tapi gak ada yang tahu itu dia kayaknya. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang Hebat tahu. Syakir emang. Temen-temennya lu kan ya. Terus Iya. pokoknya itu nyata. Ah, jadi terus Aisyah itu udah bahaya nih vlog ini, dia baru tahu tentang gue nih. Iya. Tapi masih aman ya gue ya. Masih aman. Masih aman. Kalau kayak gini masih aman ya kan? Nggak Jadi terlalu- waktu itu emang nggak tahu karena banyak banget permintaan dari fans buat cover Aisyah Rasulullah. Akhirnya ya udah gue cover, terus nggak ada pikiran bakal trending satu juga sih. Dan Nisa pun kalah ya kan? Lu Iya. Iya. keren lu. Karena gini lah, kan gue di situ udah itu habis buat ketemu Deddy Mizwar, jadi gue pembawaan lagunya juga gue bermain gue tuh menyanyikan lagu itu tuh dengan bercerita. Kalau lu nonton video klipnya tuh gue bercerita banget, tangan gue yang kayak gini, Iya, indah cantik iya, bersih. Iya, aku ingat lagi. Gini. Kulit putih, kulitnya putih gitu, putih. Ya kan, terus gue juga senyum kayak orang bercerita gitu, jadi orang masuk juga gitu. Nah akhirnya gue nggak nyangka pas masuk trending, barulah di situ baru doa pas udah masuk trending, ya Allah trending 1 nih gitu, udah trending. Bener-bener trending ya. Hmm. Emang kalau misal Lagi ngeluarin doa pamungkas itu. intinya kalau Syakir yakin semuanya terjawab. Lancar ya. Enggak, tapi beneran. Coba lu cerita dong pengalaman Jadi syuting gini, gue. Kenapa sih? Jadi nih kita bilang aja nggak apa-apa kali. Jadi waktu itu kita lagi syuting Fatih nih kan, syuting Fatih. Dia sebagai Fatih dan aku sebagai Doni saat itu. Terus kita syuting, adegannya fighting nih. Iya. Dan adegan kita tuh banyak fighting kira. Asal ketemu fighting. Terus pas di hari H itu kita harus syuting dan adegannya fighting semua. Tiba-tiba callingan semuanya pagi tuh. Aku Syakir pagi callingannya. Terus tiba-tiba jam 7 pokoknya jam berapa ya? Jam 8 kalau nggak salah ya. Jam 8 nih kita nyampe lokasi nih. Syakir mana? Aku nanya dong ke orang wardrobe. Belum datang kayaknya telat, kayaknya ketiduran. Biasa Syakir kayak gitu. Oh, Syakir suka telat gitu ya. Dulu. Oh, yes, Dulu ya. dulu. Tiduran. Oh iya gitu kan. Tapi biasanya dia paling on time. Oh, biasa nggak? Paling on time dia Biasanya tiba-tiba. paling on time. Orang callingan jam 8 jam 7 udah datang dia. Oh, iya. Udah, terus sampai akhirnya tunggu nih jam 9 kok belum datang Syakir ya. Di chat nih sama orang ini, sama orang apa tuh krunya pokoknya ngechat si Syakir kan. Terus nggak ada kabar Syakirnya. Udah tunggu nih, udah jam 11 nih. Kok nggak ada kabar nih anak gitu, udah jam 11. Aku saat itu abang tanya tuh ke saudaranya siapa tuh? Tim 1 kalau nggak salah. Yeah. Syakir mana bang bro? Bilang kan. Oh, nggak tahu deh. Lari ke tim 3. Abang kira Syakir udah di sana gitu kan. Kan kita fighting di tim 3 kan. Action. Syakir mana pak? Gitu kan. Lah, nggak tahu, belum datang juga nih. Udah jam 1 tuh. Belum datang juga nih. Terus akhirnya kita kumpul semua ya. Di sidang semua di situ. Wah, ini nggak benar nih, ini Emosi parah nih Syakir. semua ya. Iya. Terus? Itu aku nonton nih, karena aku di situ paling, maksudnya aku baru di situ kan, baru. Terus yang kita tuh lamanya tuh legend semua kira ya. Kayak ada Om Taga, Om Dedi Pokoknya senior gitu ya. semua. Sampai akhirnya Terus? pada marah-marah tuh bla emosian semua itu kan Mas dari Syakir. kru semua emosi tuh kayak wah ini Syakir emang tai ini udah pengalaman soalnya di Pangeran juga udah udah tahu Syakir. Terus udah dapat kabar sore Syakir di Lampung. Ngapain? Enggak Kok tidur ke Lampung? Enggak, jadi waktu itu gua udah bilang ke orang TV, cuman dia nggak nyampein ke lapangan gitu. iya itu parah gitu, itu parah. Itu sering terjadi emang kadang di ini. Dia ke Lampung dong. Terus? Dari pagi ke Lampung aja. Sampai akhirnya udah Jadi nggak jadi di cancel. Udah aku pulang akhirnya. Oh, Pokoknya ya ampun. itu abang pulang abis maghrib tuh pulang. Anjir nih Gara-gara nunggu dia doang Nunggu ya. dia doang, gak ada ngapa-ngapain. Dia udah kabar Anjir sore. nih, kesel tuh. Itu demos tuh. Syakir nih tai ini bener-bener parah kalau Udah musuhin ini. dia pasti ya? Soalnya dia peran utamanya di situ kan. Ah, Dan iya. Kita tuh butuh dia semua. Kalau Dan nggak dia ada tuh nggak jalan ya? nggak jalan gitu. Dasar. Udah sampai akhirnya besoknya nih. Pada musuhin? Besoknya datang si Syakir. Itu udah pada mau marah-marah nih kan. Hmm. Itu aku liatin aja, soalnya aku tahu nih kalau Syakir datang semuanya beres. Iya. Aku liatin aja nih. Pas Syakir datang, halo, assalamualaikum gitu kan. Udah nggak ada marah-marah. Syakir, Aduh, Syakir. siapa? Terus Gila banget. anjir. Kayak yang kemarin-kemarin kan mana
gitu ya. Terus kita pas mau sholat tuh, Kir, lu pakai doa apa Kir? Mau dong apa? Tapi kok bisa sih Kir? Kok bisa? Sampai sutradara, kru, wardrobe udah emosin semua sampai sakit. Pemain semua udah pokoknya gila lah. Gue tuh tapi kayak baik aja. Besoknya udah kayak biasa aja. Gak datang, Jadi diam semua. Gak ngerti kita pakai apa. Wah gila, ada salah satu legendnya. Pokoknya gue bakal ini Instagram nih gini marah-marah gitu. Kurang ajar nih anak gitu kan. Pas dateng, Syakir. Tai. mana nih? Gitu lah. Apa Kir? Ada itu, ada. Ada itu doanya. Enggak ngerti. Bisa Pokoknya banget itu dicontoh. setiap ada masalah, ada Syakir adem juga. Adem ya. Terurai sendirinya ya. Mana coba dong, kasih tahu Kir. Jadi enggak gitu. Itu rahasia itu. Tapi ya kadang emang dengan segitu banyak jadwal gue emang harus. Enggak, kadang kan ketika gue pemeran utama itu gue baru selesai jam 3 pagi. Nah, gue gak mau kalau jam 8 langsung syuting, nanti bisa stroke gue kan. Jadi gue paling minta ke kayak jam 11, jam 10. Nah, jadi terserah mereka mau terima enggak gitu ya kan, daripada gue sakit. Bener, lebih repot. Dulu, tapi sekarang sih udah aman lah. Udah aman ya. Sekarang mau jam berapa aja ya? Aman lah sekarang mah mau berapa aja udah Sikat udah ya. enak. Udah mobil udah serbahan. Makanya dulu Syakir the best deh, orang yang gila. Dari Pangeran sampai Patin yang aku kenal nih. Selama dia syuting nih, dia pergi, dia balik, aman semuanya. Dan scene terkejar semua kan. Iya. Kalau tadi Pangeran kita syuting sama Berry Prima. Adegannya kita sama Berry kumpul semua nih, ada pesantren, ada Syakir juga. Syakir kan anaknya ceritanya kan. Dia pergi kita kemana? Kemana deh? Pergi ngaji. Oh, Saya kira kalau misal dia pergi, dia ngaji. Tapi keren. Setiap malam minggu. Nah, kadang itu tuh orang TV padahal udah ada di kontrak tapi ini. Tapi tetap nyalain. Tetap. Oh, berarti udah ada di kontrak tuh ya? Udah kalau malam minggu kan pasti udah. Sebelum dealing tuh gue minta setiap malam minggu ngaji gitu. Kebanyakan yang gue tanya mereka nggak tahu gitu. Itu sih. Ya orang lapangan nggak tahu, orang kantor nggak nyampein gitu. Oke Kir, di umur Syakir yang 19 tahun ini, apa sih pencapaian yang pengen Syakir gapai ini? Oke, gue umur segini gue masih pengen gapai yang ini. Apa sih Kir? Yang gue pengen nih. Iya, jodoh. Itu pasti semua. Enggak, di Jakarta tuh susah banget ketika orang udah tahu gue lu Syakir Daulay gitu. Itu susah banget nyari yang tulus gitu. Maksudnya? Oh, berarti Oke, dan Syakir gitu. Ya. Gak boleh gitu. Gak boleh gitu. Gila nih cowok-cowok rumpi banget nih. Enggak, tapi susah bener nyari cewek yang kayak wah dulu sebelum jadi Syakir yang sekarang gitu bisa ngechat siapa gitu, misalnya gue mau kenal dia aja tuh itu cueknya minta ampun. Itu pas gue udah jadi yang sekarang tiba-tiba balik semua kemana aja ya lu yang kemana aja. Gila ya. tapi iya itu kan dulu kan ketika ABG, sekarang sih udah nggak terlalu mikirin itu, kayak ya udah lu mau masuk ke hidup gua, kalau lu ngasih manfaat ya silahkan di sini, kalau enggak, kalau nyusahin dong ya out aja gitu. Sorry, berarti udah sadar ya. Mungkin udahlah terlalu sering dimanfaatkan kayaknya ya, belajar dari situ. Oke. Terakhir kan dimanfaatkan. Sudah Terus tidak baik dibahas. terus Dan Iya tadi tadi pengen capai apa? Pengen yang lagi di yang pengen dicapai yang pertama apa ya, pengen bikin film-film yang keren gitu kan, karya Syakir. Karya Syakir. Okay. Terus pengen apa ya, alhamdulillah hajiin orang tua kan udah kemarin. Nular. Jadi Syakir waktu hajiin orang tua itu umur berapa ya? 17 tahun. 17 tahun. 17 tahun. Keren kan? Itulah keyakinan asik. Jadi harus yakin ya nggak? Sama kayak cari jodoh harus yakin. Iya, cuman belum ada yang bisa membuat saya yakin. Okay. Ya. Jadi buat cewek-cewek yang lagi dekat tuh dia belum yakin. Iya bener. Enggak. Ini video dibuat 1 tahun yang lalu. Oke, ini 2019 kan ya? 2025 lah. Jadi gitu, paling sama ya nikah sih masih pengen jadi apa ya, banyak lah karya yang pengen dicapai. Ini ya pencapaian karya sih, bukan pencapaian kayak
sebenarnya udah mampu sekarang kalau buat beli-beli gitu ya, alhamdulillah gitu. Tapi ada sesuatu yang bukan harta benda yang pengen dicapai, kayak ngasih pengaruh gitu kan ke orang banyak, terus bikin karya-karya film yang beda gitu, yang berisi, yang bagus juga, terus yang ada value-nya ya baru deh nikah insyaallah di umur 20-an 25 tahun. lama, masih lama. 6 tahun lagi cukup Nggak lah ada yang buat tahu ya, berkarya. nggak ada yang tahu. Siapa tahu berarti mungkin dia duluan. Syakir sekarang nih lebih ke karir dulu kira ya. Lebih ke karir dulu. Sambilan. Cita-citanya bukannya ini ya, pengen jadi ustadz. Bukan. Enggak. Cita-citanya jadi pengaruh yang positif buat Asik. orang. Iya, bagus. Iya, Tidak. emang harus. Iya, kalau jadi ustadz mah udah banyak. Iya, bener. Iya. Kalau jadi ustadz, ya itu yang sering gue bilang. Kalau lu jadi lampu di tempat yang terang tuh itu udah biasa. Lu jadi ustadz di masjid, ya emang orang udah pasti ke masjid tuh mau sholat mau ngaji. Tapi di saat lu bisa ngasih pengaruh baik, lu bisa menerangi di tempat-tempat yang gelap yang memang butuh nasihat, yang dia nggak bisa ke masjid, kayak misalnya orang-orang syuting atau orang-orang yang main sosmed, ya lu bisa dakwah di situ gitu. Keren. Oh, ini kayaknya yang bikin cewek-cewek kelompok-kelompok sama Syakir. Iya, gila. Kata-kata Syakir itu loh. Iya. Kan dia ini presiden hijau tomat. Oh. Jadi kalian harus Ikatan jomblo. Kalau udah kasih tau dong, kalau gua udah bermain kata. kalah semuanya kita kalah. Hati-hati ya. Kalau Syakir Mau pemain senior ya bisa. Astagfirullah. Gue tahu tuh. Enggak. Ya, jangankan satu cewek, satu produksi aja bisa diem. Lagi satu cewek. Tapi itu gua nggak sering pakai. Kadang kalau Tapi itu nggak bisa sering pakai. ilmu menaklukkan orang itu ya nggak sembarang orang juga. Kadang ketika gue menaklukkan dia berarti gue pengen dia baik, pengen apa, bukan niat negatif gitu. Jadi gue menaklukkan dia karena kayaknya kasihan nih kalau dia nggak diarahin nih gitu. Iya enggak? Tapi Iya. lagi ya. Enggak, harus diarahin emang. Harus daren. Yang waktu itu melenceng gimana? Soalnya kan nanti cewek-cewek itu dari mereka lah lahir generasi-generasi masa depan. Oh, iya. Jadi Benar. harus dibimbing satu-satu. Harus di ini ya. apa? Iya. Di doktrin Berarti biar polisi lebih nggak baik patroli dia. di situ ya? Apa? Polisi nggak patroli di situ. Maksudnya apa sih? Nggak ngerti aku juga. Anjir, pernah nggak ngerti bego. Gitu lah intinya guys. Jadi dimanapun kita berada, ya sebisa mungkin kita ngasih manfaat buat orang. Karena manfaat itu balik lagi ke diri kita nantinya. Kita ada di rumah kasih manfaat buat keluarga, ada di pertemanan kasih manfaat buat teman, ada pokoknya jadilah orang yang bermanfaat. Kalau cuman jadi orang sukses, kita belum tentu bermanfaat. Tapi kalau kita udah jadi orang yang bermanfaat, dimanapun kita berada pasti kita akan sukses gitu. Sukses itu kan bahagia. Benar-benar. Oh, sukses. Syakir itu bahagia. Sukses tiap orang dong. Orang mau sukses kan mau bahagia. Oh iya. Ya kan, orang kan kalau mau sukses mau bahagia. Sedangkan kebahagiaan tuh nggak bisa cuma dari diri sendiri, tapi kita harus narik dari energi orang juga. Iya, Makanya kita harus bermanfaat gitu. Jadi ini kira, aku mau nanya sekali lagi nih. Syakir kan udah umrohin ibu Syakir sama ayah Syakir Haji tuh kan. juga. Haji tuh ya. Iya. Nah, terus apalagi mau Syakir beri ke mereka? Untuk orang tua. Untuk orang Cucu. tua. Cucu. Tapi emang beneran diharapin orang tua juga gitu. Nggak tahu sih, karena saya kira anak terakhir kan, belum tentu masih ada juga mereka nanti pas saya kira punya cucu. Tapi ya apa ya, sebenarnya saya kira emang dari dulu agak lumayan jauh kalau sama orang tua, karena kan merantau kan. Jadi sampai sekarang juga ya udah, mereka sih paling cuman nggak ngarep apa-apa. Paling saya kira ya udah habis ngasih haji, udah apalagi paling ngasih surga ntar sama cucu dah. Amin. Orang tua di mana sih kan? Jakarta. Oh, di Jakarta. Udah ke Jakarta. Baru ke Jakarta. Oh, awalnya di Aceh. oh, di mana? Ya, Cek. Gitu. Oke, Kir, kasih nih dong Pesan-pesan. pesan dan kesan untuk penonton nih. Oke. Apa- Kan katanya Syakir bisa melalui apa? Berdakwahnya bisa melalui lewat media. Pasti Mungkin kan bisa gitu. nih. Pasti kan semua orang tuh pengen banget jadi Syakir, ya kan? Iya. Pasti semua orang, dan kasih tahu dong caranya supaya ya lo boleh jadi gue tapi lo nggak boleh jadi diri gue, lo harus jadi diri lo yang lain gitu. Something like Ya bener banget tuh. Jadi setiap orang Versi pasti terbaik pengen dia, sukses ya.
sebenarnya kan yang orang pengen mungkin dari kita ya, kalau gua nggak sukses mungkin orang nggak mau jadi gua gitu. Iya, benar. Nah tapi harus kita pahamin, sukses buat gua belum tentu sukses buat kalian, dan sukses dia juga belum tentu sukses buat gua. Masing-masing punya kadar kesuksesannya sendiri. Ada yang ketika dia bisa menikahi orang yang dia sayang dia udah merasa sukses. Ada yang ketika dia hajiin orang tua dia udah ngerasa sukses. Ada yang ketika dia udah bisa beli mobil dia ngerasa sukses. Ada yang cuman dengan bisa bayar kuliah dia udah merasa sukses hari itu gitu kan. Jadi sukses itu adalah sesuatu yang bisa membuat kita bahagia. Nah jadi kalau buat kalian pengen sukses ya, kalau gua sih ya, kalau gua pribadi, yang pertama jangan pernah nyerah. Yang kedua selalu berdoa dan yakin sama Allah. Karena ketika lo minta sama Allah, lo melibatkan Allah, itu udah apa ya, udah sesuatu yang luar biasa gitu. Walaupun ini kadang anak muda kan banyak mungkin yang aduh gue kotor nih, gue kan nggak paham agama, apa doa gue terkabul gitu. Jangan kan gitu. Ibarat kata batu aja tuh, batu nih, bangkai aja nih, atau nggak batu, rumput aja ngomong apa tuh Allah denger. Itu rumput gitu, itu batu-batu gitu, batu-batu ngomong apa aja Allah tuh denger. Apalagi kita yang ngomong, apalagi kita ngomongnya dengan basahan air wudhu ya, dengan sujudnya kita. Mereka batu aja nggak ngapa-ngapain Allah bisa dengar gitu, dan nggak mungkin Allah nggak ngabulin. Jadi kalau kalian mau suksesnya luar biasa, kalian harus menggunakan kekuatan yang luar biasa juga, kekuatan yang melebihi kekuatan manusia. Siapa dia? Kekuatan Sang Pencipta. Jadi kalau mau sukses, apapun yang kalian pengen, jangan lupa berusaha dan jangan lupa minta sama Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tuh selalu ngedenger. Cuman Allah tuh cuma pengen tahu doang, lu butuh gua nggak gitu. Kalau lu butuh gua kasih gitu. Kadang kan orang ada yang nggak butuhnya. Kita nih kalau punya anak aja, kalau anak kita cuek sama kita sebenarnya bisa bantu dia. Tapi kalau dia cuek, dia nggak apa namanya, kita sebenarnya tahu kebutuhan dia gitu. Atau nggak kita punya pacar gitu ya kan, atau punya orang yang kita sayang, kita tahu kebutuhan dia tapi dia cuek sama kita juga nggak bakal ngasih sepenuhnya gitu. Tapi kalau dia cerita apa, kita masa nggak ada rasa buat ngasih sih apa yang dia pengen. Nah Allah juga gitu. Bahkan dalam Al-Quran Allah tuh punya rasa malu ketika hambanya minta terus nggak dikasih gitu. Nah itu yang hilang dari anak-anak muda kita. Karena apa? Setan selalu bikin kita insecure sama Tuhan kita, padahal Tuhan kita tuh sebaik-baiknya orang gitu. Iya, sebaik-baiknya apa ya, sebaik-baiknya sama kita lah gitu ya. Karena seburuk apapun kita, sejelek apapun kita, selama kita merendahkan diri buat Allah nggak pernah masalah. Karena dosa lu tuh nggak mengubah sedikit pun dan nggak menjelekkan Allah sedikit pun. Dosa lu kan sebenarnya ngejelekin lu sendiri gitu kan. Jadi Allah tuh nggak pernah, kan orang kalau dijelekin dia merasa dijelekin. Kalau Allah tuh nggak ngaruh, mau ada lu nggak ada lu, ya gue tetap sebagai Allah, gue tetap sebagai yang maha kuasa. Tapi ketika lu tanpa gue, ya lu salah gitu. Buat kata gue tuan rumah nih di sini, lu numpang nih di rumah gue, ya gue nggak butuh lu gitu. Lu yang butuh gue. Orang lu di rumah gue ya sama, Allah juga. Lu tinggal di dunia gue, di bumi gue nggak butuh lu. Orang lu yang numpang. Nah, kalau lu numpang, tahu diri, tahu terima kasih. Supaya apa? Supaya gue juga sebagai tuan rumah enak bantuin lu. Kalau lu nggak tahu diri, gimana gue sebagai tuan rumah mau ngasih apa-apa ke lu? Ya nggak? Kita sebagai tuan rumah, kalau yang numpang tahu diri, pasti kita juga baik sama dia. Tapi kalau dia yang nggak baik sama kita, ya ngapain? Gitu. Jadi apapun yang kalian inginkan, kesuksesan itu insya Allah dekat, asalkan kalian punya keyakinan, usaha, dan juga doa. Melibatkan Allah ya. Melibatkan Allah. Tapi juga sometimes nih ya, orang itu kalau misalnya meminta nih, di saat dia lagi jatuh, lagi down banget, lagi kesusahan, dia meminta. Tapi kebanyakan nih di saat dia udah senang, udah happy, udah kayak dia lupa ya. Wah ini kayaknya hidup gue untuk seminggu atau 2 minggu atau sebulan ke depan ini aman nih gitu. Udah dia lupa. Dan sampai akhirnya dia dapat cobaan itu lagi dan Mohon maaf, ini pengalaman pribadi apa gimana? mungkin tapi benar, setiap orang gitu. Gue juga pernah. Iya sama kayak gue juga pernah kayak gitu. Anjir gue punya duit aman nih. Iya. Nah dia lupa bahwa
sebenarnya dia bisa bangun hari itu aja tuh karena siapa gitu. Iya itu dia benar. Jadi kayak oke, lu punya duit, lu punya harta benda, tapi lu harus inget dong nafas lu dari siapa gitu. Kecuali lu bisa bikin nafas sendiri gitu. Kan kalau lu punya apa-apa, kalau lu nggak bernafas juga percuma kan. Benar. Ya, jadi nah itulah karena orang-orang tuh kenapa bisa lupa, karena mereka nggak kenal. Kalau mereka mengenali diri mereka, mereka kenali nafas gue dari mana, terus gue bisa jalan kaki gue dari mana gitu ya kan, terus rezeki gue tadinya dari mana. Ya kalau lu ibarat kata gini, kalau lu itu semuanya soal cinta sih. Kalau lu misalnya cinta sama pasangan lu, ya dalam keadaan apapun lu nggak akan lupain dia kan. Iya kan. Jadi bagus lanjutkan Syakir. benar dong ya. Lu kalau mau ngelupain Allah gini aja, lu misalnya ada orang lu yang bantuin dia, terus tiba-tiba dia lupa sama lu, rasanya gimana? Nah lu jangan kayak gitu sama Tuhan lu. Kalau lu nggak mau digituin, lu jangan gituin Tuhan lu gitu. Iya, Sesimpel itu doang sih. Lu harus ingat diri lu terus gitu. Karena roda hidup tuh berputar. Gitu. Jadi saat senang lu nggak boleh lupa, saat susah apalagi. Gitu. Sebenarnya yang buat susah itu diri lo sendiri. Iya. Elonya gitu. Iya, emang Elonya, kamu sendiri. elonya gitu. Jadi itu anak muda. Oke, Syakir. seru banget ya. Seru Ya banget. Syakir tausiahnya luar biasa loh. Ini pahala banget buat Syakir loh, share ke kita berdua, mungkin sama penonton juga. Iya, mau penonton semua. Jadi guys, di ngowak kali ini apa? ngowak. Ngowak Ini seneng. konten itu ngowak. Nggak pakai. Ngowak, ngobrol wax gitu. Ngobrol Ngobrol wax gitu. lama. Jadi gitu. Jadi di ngowak kali ini kita kedatangan Syakir dan itulah dia kata hati dari Syakir Daulay. Ambil baiknya aja, buruknya. Perjuangan dia dari awal sampai sekarang nih kira, tapi masih berjuang lagi. Dia pengen jadi produser nih katanya. Ya, harus kita doain. Amin. Iya, mungkin. Produser sutradara. Wih, gila sih Syakir ya. Semua digarap sama Semua dia. digarap ya. Apa udah di-calling sama dia? Oh gitu ya. Belum tahu syuting kapan. Iya nih, dia banyak judulnya ini, sibuk dia. Ya. Jadi buat kalian semua makasih banget yang udah nonton ngowak kali ini. Di episode ini ada Syakir Daulay dan Jangan lupa di like, comment, share, Share, and and subscribe. Bye. Bye. Thank you semuanya. Thank you Syakir. Sama-sama. Thanks for watching, Mbak.